Bab 106. Titip Zahwa ya, Pa. Papa aja nih. Gue enggak. Tuh kan apa kata Wirya, mulai kumat sudah Julian ini. Iya Bang Lan juga, jawabnya merasa berat sekali memanggil Julian dengan embel-embel, Bang, di depan namanya. Petugas listrik bakalan datang nanti siang, aku sudah hubungi tadi. Aku berangkat dulu. Zahwa, itu diantarkan dulu suaminya. Jiandra memberikan perintah yang hanya Zahwa turuti dalam diam. Dia menggiri langkah Wirya menuju keluar rumah. Perginya berapa lama? Biar baju Mas Wirya aku siapkan dulu. 2 hari saja, mungkin jaga-jaga 3 hari saja deh. Wirya terdiam sejenak menatapi wajah Zahwa, yang nampak seolah menyembunyikan sesuatu. Ada apa? Sayang marah. Tanyanya hati-hati. Zahwa menggeleng. Kok perasaanku enggak enak ya? Ujarnya pelan, agak enggak untuk menuturkan keparnoannya itu dengan jujur. Tidak enak kenapa? Mungkin karena ini pertama kalinya aku keluar kota setelah menikah dengan kamu. Estimasinya sebenarnya 3 hari tapi akan aku usahakan 2 hari saja. Jangan terlalu mengkhawatirkanku, aku nanti merasa makin berat buat pergi. Iya kali ya. Mungkin karena pertama kali Mas Wirya tinggalkan saja, jawab Zahwa memberikan sugesti kepada dirinya sendiri agar kerisauan yang tiba-tiba saja muncul tadi bisa menghilang. Sayang pasti Mas hubungi kalau ada waktu luang. Pun dengan Wirya juga berusaha untuk menenangkannya. Janji ya. Perginya ditemani memem apa sih kita menyebutnya? Pengawal. Orang suruhan. Zahwa meringis. Agak bingung soalnya kok kayak apaan aja harus pakai pengawal. Tapi kan jaga-jaga saja. Mereka akan menemani Mas Wirya kan? Iya, dari dulu juga begitu kok. Sekalian sebagai supir pribadi aku juga. Wirya tersenyum tipis. Aku berangkat kerja dulu ya. Sekarang boleh peluk, tidak? Bisa, biar rasa kesalnya aku tahan dulu. Zahwa mendekat dengan sendirinya, dengan kedua tangan yang terbentang lalu memeluk pinggang Wirya dengan kepala yang mendongak sedang Wirya menunduk untuk mencium keningnya. Nah, begini baru benar. Wirya jadi semangat untuk bekerja jika mendapatkan suntikan kesenangan batin seperti ini. Duh, enggak bisa tahan lama-lama. Mas Wirya pakai parfum aneh itu lagi ya. Zahwa menjauh dengan hidung yang merengut. Masa sih masih aneh baunya? Masih tahu? Sudah deh mending berangkat sana. Hati-hati, kabarin kalau sudah sampai. Walaupun belum merasa puas memeluki tubuh sang istri, tidak ada yang dapat Wirya lakukan karena Zahwa masih tidak menyukai aroma parfumnya. Iya, Mas berangkat dulu, ujarnya akhirnya. Seperti biasa akan menjadi suami penurut karena sudah sejak pertama kali menyadari perasaannya kepada Zahwa, Wirya sudah mengaku kalah kepada istrinya ini. Perasaannya terlalu besar hingga tidak sampai hati untuk membantah apapun yang istrinya mau. Luar biasa bucinnya bukan? Zahwa bisa saja memanfaatkan itu untuk bersikap seenaknya atau bahkan dia bisa lebih dari mampu untuk mengendalikan Wirya namun istrinya itu terlalu bak malaikat. Wirya saja seperti merasa bak raja di rumah karena segala kebutuhannya Zahwa yang menyiapkan. Mulai dari berangkat bekerja sampai pulang, Wirya benar-benar diurus segala keperluannya. Bagaimana tidak semakin cinta, bukan? Cot, makan. Di ruangan dengan cat putih yang mendominasi itu, seseorang yang tangannya mengalir cairan infus yang sudah tersisa seperempat menandakan sudah lumayan lama cairan itu masuk ke dalam tubuhnya sama sekali tidak menggubris perintah yang diucapkan dengan nada suara jengkel itu. Makan, Renata. Suara Adrian menjadi 2 kali lipat lebih tegas dan terselip emosi kemarahan di sana. Renata melirik malas. Malas. Enggak lapar, jawabnya masa bodoh. Adrian berdecak, nampan yang sejak tadi dirinya pegang ia taruh di atas nakas dengan gerakan kasar sehingga menimbulkan bunyi yang lumayan nyaring. Dia menyeret mundur kursi di sisi ranjang lalu mendudukinya,
dagu Renata yang sejak tadi menatap berlawanan arah dari sisi tempat duduknya. Dengan gerakan yang agak kasar dia gerakkan agar wajah wanita itu menjadi menatapnya. Apa sih? Renata langsung menghentak tangan Adrian, bergerak mundur menunjukkan keengganan. Kamu lupa apa kata dokter kemarin, Renata? Adrian bertanya dengan suara rendah, menandakan ada bongkahan emosi yang sedang ia usahakan agar tetap tertahan di dalam hati saja. Bukan lupa, tapi enggak peduli, jawabnya menyolot. Nah kalau begini, Adrian yakin bahwa yang berbicara di hadapannya sekarang adalah sosok angkuh Renata yang pernah dirinya kenal, namun tentu saja ini bukanlah pertanda yang baik karena walaupun dia tidak terlihat seperti mayat hidup seperti kemarin, sekarang karakter bebal dan tidak peduli wanita itu hampir saja membuat Adrian memukulnya. Lia, separah itu emosi yang dirinya rasakan. Untuk ukuran ibu hamil 7 bulan, berat badan kamu sangat jauh dari kata ideal. Bagaimana bisa semakin bertumbuh janin kamu, malahan berat badan kamu semakin menurun Renata. Kamu sekalipun tidak pernah meminum susu khusus ibu hamil, kamu bahkan bisa tidak makan selama 2 hari penuh. Kamu tahu kamu yang pingsan kemarin karena terlalu lemas tidak makan bahkan minum saja tidak. Merokok juga bisa habis sebungkus sehari. Kamu ini gila atau bagaimana? Kamu benar-benar ingin membuat nyawanya hilang secara perlahan. Dengan cara menyiksanya begitu. Dan agaknya lagi-lagi Adrian tidak bisa menahan ledakan emosinya seperti kemarin-kemarin karena membujuk Renata untuk makan luar biasa sulitnya. Mereka harus selalu adu mulut seperti ini, dikelilingi emosi membara yang luar biasa membuat frustrasi. Bagus ya lo Adrian. Dan agaknya, Renata yang sejak kemarin-kemarin terlalu malas untuk menanggapi segala kecerewean Adrian mulai menipis kadar kesabarannya. Sisi buas dalam dirinya mulai kembali menunjukkan taringnya sebab segala perlakuan Adrian sungguh membuatnya merasa muak setengah mati. Bukannya lo harusnya merasa senang ya? Lo juga tidak mengharapkannya kan? Karena, buat apa lo bilang dengan gue hari itu supaya nyah dari hidup lo karena ternyata hubungan kita sama sekali enggak lo anggap sebagai hubungan kekasih selain tidak mengharapkan gue dan kekacauan yang lo buat ini. Renata sengaja menepuk-nepuk perutnya dengan terlalu keras. Tak mau lagi menahan emosinya yang sejak berbulan-bulan lo hanya mampu menumpuk sesak di dalam dada. Lucu lo, kok bisa munafik banget jadi orang. Marah-marah dengan gue begini apa gunanya? Harus berapa kali gue bilang kalau memang gue selama ini hanya lo manfaatkan dan ternyata rencana lo gagal lalu hidup lo juga hancur, bukannya lo pergi jauh-jauh saja ya. Apalagi yang mau lo manfaatkan dari gue yang sudah hancur berantakan ini. Lo mengatai gue bodoh lah, terlalu egois ja apa gunanya kalau lo ada di sini merecoki kehidupan gue yang kata Jo hancur berantakan ini. Renata tertawa sarkastik. Gue benar-benar enggak paham jalan pikiran manusia tidak punya pendirian kayak lo, Adrian. Lo menyuruh gue pergi, fine, sudah gue lakukan. Tapi tiba-tiba lo balik, bilang papa lo memaksa lo untuk menikah dengan gue dan itu juga sudah gue tolak di depan papa lo langsung. Apa-apaan lagi ini maksudnya, bangsat? Lo datang lagi buat apa gue tanya? Semakin berbicara, semakin meninggilah nada suara Renata, dadanya mulai kembang kempis karena napas yang mulai memburu juga gemuruh panas yang terasa mengumpul sesak di hati. Mau memanfaatkan gue lagi? Look at me, apa lagi yang mau lo manfaatkan dari gue? Bisnis yang menjadi tujuan utama hidup gue sudah hancur, reputasi gue juga sudah enggak kalah berantakannya. Apalagi, sialan mau lo menambah gue hancur lagi. Terserah lo, terserah anjing. Langsung bilang aja rencana busuk lo apa, enggak usah sok peduli begini. Sumpah, Ian. Gue sudah merasa jijik dengan diri gue sendiri tapi melihat perbuatan lo sekarang, gue bahkan bisa muntah di sini sekarang juga. Wajah Adrian mengeras,
Namun dia tidak mengatakan apapun meski Renata bisa membaca seolah ada sesuatu yang sedang pria itu tahan-tahan. Sudah. Adrian berbisik. Sudah berbicaranya. Sekarang makan. Pria itu mengambil nampan kemudian duduk di atas ranjang berhadapan dengan Renata. Tanpa mempedulikan Renata yang terhenyak menatapnya seakan dirinya ini adalah alien yang baru saja menginjak bumi, Adrian menaruh nampan itu di pangkuan lalu memaksa menyuapi sesendok nasi ke mulut Renata yang tentu saja langsung dirinya tutup rapat-rapat. Karena akal sehatnya mungkin sudah menguap karena saking emosinya apalagi setelah tadi mendengar kalimat panjang yang Renata ucapkan berapi-api, Adrian memegang rahang wanita itu lalu memaksanya untuk terbuka. Makan, dan kamu bisa menyumpahi aku lagi setelah ini, geramnya, memaksa sendok demi sendok nasi itu ke dalam mulut Renata bahkan ketika wanita itu tersedak saja dirinya sama sekali tidak peduli. Dia terus menyuapinya dengan rahang Renata yang masih ia pegang kuat agar tidak kemana-mana sebab yang ada di pikirannya sekarang cuma satu, bagaimana makanan di atas nampan itu benar-benar ia pastikan bisa habis dimakan oleh Renata. Sialan lo. Cek you. Renata masih bisa mengumpat kasar bahkan ketika dirinya tersedak hebat, segelas air mineral langsung tandas ia habiskan karena selama makan tadi Adrian sama sekali tidak mengizinkannya untuk minum. Wajah Adrian masih keras tanpa ekspresi namun dia cukup puas karena makanan yang sudah disediakan oleh rumah sakit itu sudah habis tanpa sisa. Minum obat? Enggak. Renaga berusaha memberontak dan tentu saja, lagi-lagi Adrian menggunakan gerakan aksar untuk memaksa pil demi pil obat agar bisa Renata telan. Jika tidak begini, wanita itu masih akan dengan kepala yang lebih keras dari batunya untuk menolak apapun yang dokter sarankan. Wajah Renata memerah dan batuknya tidak berhenti karena Adrian yang memaksanya lagi untuk minum agar obat bisa masuk ke dalam tubuhnya. Masih mau menyumpahiku lagi? Keluar. Renata berujar dingin, tatapan emosinya yang tadi muncul sudah berubah jauh lebih dingin dan datar setelah segala paksaan yang Adrian jakukan kepadanya. Bahkan perubahan drastis ekspresi wajahnya itu agak mengagetkan bagi Adrian. Keluar lo Adrian, desisnya. Lidah Adrian mendadak keluh untuk berbicara dan pada akhirnya dia memilih menurut sedang Renata langsung melengos lalu memilih berbaring dengan mata yang terpejam. Berusaha untuk mengatur napas karena dia baru sadar baru kali ini dia kembali marah setelah kemarin-kemarin hatinya terlalu beku untuk merasakan perasaan apapun. Akibatnya, tubuhnya menjadi terasa lelah luar biasa karena menumpahkan MC menyedot terlalu banyak energi yang beberapa bulan belakangan ini minim keberadaannya di dalam dirinya. Dasar orang aneh. Renata menggerutu karena usahanya untuk mengosongkan pikiran tidak mampu dirinya lakukan sebab teringat akan apa yang Adrian buat. Renata sudah beberapa hari terkurung di dalam rumah sakit ini dan selama itu pula Adrian di sisinya. Benar-benar tidak masuk di nalar sama sekali bukan apa yang pria itu buat. Getar handphone membuka mata Renata, dengan malas dirinya mengambil benda pintar itu sebab Dian, ibunya sudah memerintahkan dengan tegas untuk Renata harus membalas setiap pesan yang ibunya itu berikan. Kemarin-kemarin dia sudah terlalu lelah menghadapi tingkah Renata dan mengabaikannya namun ketika mengetahui Renata dilarikan ke rumah sakit karena kekurangan nutrisi dan dehidrasi parah, Dian mengamuk sambil meraung-raung memarahi segala perlakuannya yang jujur saja, itu sedikit menggoncang hati Renata. Namun nyatanya, bukan pesan dari Dian yang Renata terima melainkan dari nomor asing yang ketika dirinya buka, pesan terdahulu di sana masih terlihat. Pesan yang menanyakan apakah benar Renata adalah anak Irwan atau bukan. Pesan yang terbaru membuat Renata mengernyit. +62****. Kamar anggrek nomor 18A. What the f cek. Renata kembali menyumpah sebab pesan itu menyebutkan ruangan yang sekarang ditempatinya. Hari ini orang-orang emang jadi rada gila apa gimana? Gumamnya tidak habis pikir. Sambil melengos, Renata memilih membalas pesan itu. Renata,
Apa maksud lo menyebutkan kamar inap gue, sialan? Lo siapa? Enggak usah sok misterius deh, sini masuk, lo mau bikin mati gue. Silahkan. Dengan senang hati gue memberikan leher gue biar lo gorok sekarang. Renata melengos, dia agak melempar handphone ke atas nakas lalu memilih memejamkan mata sama sekali tidak peduli. Ini kopernya sudah aku isi lengkap. Bajunya aku bawa untuk 3 hari, jaga-jaga saja kalau harinya lebih, kata Mas Wiryakan. Diingat di dalam sini ada celana dalam, terus ini peralatan mandi. Oh iya, sepatu aku satu saja sama sandal biasa. Cukup kan? Mas Wirya, enggak ada jalan-jalan begitu kan? Soalnya yang aku bawa cuma baju kerja dan baju santai, terus sepatunya juga sepatu kerja aja. Terus apa lagi ya? Memem? Oh, obat-obatan aku bawa. Juga. Jaga-jaga saja. Gimana? Ada yang kurang? Wirya masih terpaku kepada Zahwa yang sibuk memberitahunya apa saja isi kopernya juga di mana saja letak-letaknya. Sejujurnya Wirya tidak fokus pada hal tersebut, namun pikirannya terpusat kepada Zahwa yang sudah mau repot-repot menyiapkan keperluannya untuk pergi dengan begitu rapi. Entahlah, mungkin Wirya terlalu melankolis saja karena teringat bagaimana keadaannya yang lalu kemudian membandingkannya dengan kehidupannya yang sekarang. Dulu, sedikitpun Renata tidak pernah melayaninya begini, boro-boro membantunya mengisi koper dengan begitu rapi layaknya yang Zahwa lakukan sekarang, untuk berada di sisinya. Saja sulitnya luar biasa. Wirya bukannya ingin mengingat-mengingat masa lalu, dia hanya mengenang bagaimana tersiksanya hidupnya dulu. Hanya membawa kilas balik kesusahannya lalu menyandingkannya dengan yang saat ini. Zahwa dengan begitu baik melayaninya, memberikan perhatian-perhatian kecil seperti selalu menyiapkan pakaiannya ketika dirinya mandi. Selalu begitu. Bahkan di luar setiap akan berangkat bekerja juga menaruh sepatu apa yang harus dirinya pakai. Dan kegiatan itu berlangsung setiap hari. Perhatian sederhana yang luar biasa sekali dampaknya bagi Wirya yang bisa dibilang dulu sangat kekurangan kasih sayang. Dilihat dari luar, keluarga mereka mungkin melihatnya Wirya yang terlalu besar rasa cintanya, mungkin memang benar, namun mereka tidak tahu saja, apa yang Zahwa lakukan kepadanya setiap hari. Melayani juga merawatnya sehingga Wirya bisa mengatakan bahwa baru kali ini di dalam hidupnya dirinya merasa hidupnya menjadi lebih tertata dan terasa mudah. Sebenarnya kalaupun Zahwa juga tidak melakukan hal tersebut kepadanya, Wirya juga tidak akan memprotes dan akan masih mencintainya. Sejak dulu dirinya juga terbiasa hidup mandiri, melakukan segalanya sendirian dan menyiapkan apapun tentang kebutuhannya seorang diri, tapi ketika merasakan sendiri sebenar-benarnya perhatian seorang istri, ada rasa terenyuh juga jutaan perasaan lain di dalam hati Wirya yang tidak mampu untuk dirinya deskripsikan. Kok bengong sih? Mandi sana, sudah mepet ini waktunya. Ketinggalan pesawat ribet lagi loh nanti. Mata Wirya mengerjap. Tangs, sayang, ujarnya bersungguh-sungguh sepenuh hati. Mendadak keluh lidahnya karena hatinya yang mendadak menjadi meleleh sendiri karena membayangkan perhatian yang Zahwa berikan setiap hari kepadanya. Iya, ayo mandi dulu. Masih sore nih, mau dibikinkan ais americano. Mungkin sempat buat makan camilan dulu sebelum berangkat. Aku siapkan sebentar, mau nggak? Mau cium? Hah? Zahwa yang sejak tadi masih sibuk mengatur koper Wirya menjadi terhenti gerak tangannya, dia mendongak dengan kening mengernyit. Enggak nyambung deh, aku tanya apa jawabnya apa. Permintaan serius itu. Mandi dulu jangan macam-macam. Cepat sana, nanti telat. Abis mandi cium ya. Tahu deh aneh banget Mas Wirya. Wajah Zahwa memunculkan semburat merah, dia memalingkan kepala menjadi tidak mampu untuk menatap Wirya. Oke, abis mandi cium. Wirya seenaknya menganggap jawaban Zahwa adalah sebuah kalimat persetujuan.
Dirinya yang baru saja datang dari kantor langsung melepas setelan formalnya itu, menyisakan boxer saja di badan barulah ke kamar mandi dengan sedikit lebih bersemangat. Kali ini, Wirya tidak bisa mandi berlama-lama seperti biasanya karena dirinya benar-benar dikejar waktu. Sehingga, 10 menit saja, dirinya sudah keluar dan sudah menemukan cemilan yang tadi Zahwa sebutkan sudah ada di atas meja.